pada hari Selasa kemarin. Ini hari apa sih? Ini hari Rabu ya, dari Senin kemarin. Ya, nah sekarang kita mau membahas fungsi gastrointestinal yang lain, yaitu fungsi absorpsi. Ya, makanya untuk judul pada pagi hari ini ditentukan oleh tim blog, yaitu intestinal fluid dan transport elektrolit. Ya. Sebagai permulaan, tidak bosan-bosannya saya tunjukkan gambar ini supaya kalian terpaku ya, artinya bahwa fungsi pencernaan itu bukan hanya perkara masukkan makanan sampai keluarkan feses, tidak. Ternyata di dalamnya banyak fungsinya. Tapi fungsi utama kita kategorikan menjadi 4 ya. Fungsi motilitas, fungsi sekresi, fungsi digesti, dan fungsi absorpsi. Oke. Nah, untuk fungsi sekresi kita sudah bahas tuntas ya, baik sistem pencernaan itu mensekresi enzim, mensekresi hormon, mensekresi komponen lain atau peptide ya, sampai juga dia mensekresi air ya, yang mana kalau air paling banyak di usus halus sama usus besar. Nah, kalau untuk fungsi absorpsi ya nanti kita akan bahas pada perkuliahan ini. Nah, sedangkan fungsi motilitas itu yang sekarang kalian bahas di tutorial, ya. Makanya di sini ada fungsi motilitas yaitu mengunyah dan menelan. Nah, yang kalian bahas itu baru dari mulut sampai ke lambung. Nah, karena memang proses mulut ke lambung itu belum ada proses absorpsi, jadi dia hanya proses motilitas ya. Jadi makanan dari bentuk padat dihancurkan, dikasih enzim, kemudian mulai dipecahkan, terus dimasukkan ke dalam lambung, diproses kembali. Ya, itu fungsi motilitas. Dan kalian baru belajar di tutorial yang pertama, yaitu dari mulut sampai ke lambung. Oke. Nah, nanti di tutorial kedua kalian akan bahas bawahnya ini. Nah, fungsi motilitas yang di bawah ini, dari usus halus, usus besar sampai dia proses defekasi ya, atau BAB ya. Nah, apa saja yang terpengaruh nanti kalian akan bahas di skenario yang kedua. Nah, karena kaitannya sistem pencernaan itu pencernaan bawah ya, utamanya pencernaan bawah itu mulai ada absorpsi dari usus halus, maka juga nanti skenario yang berikutnya kalian juga akan membahas fungsi dari saluran cerna bagian bawah terkait dengan absorpsi. Nah, terus sekarang kita mau bahas apanya ini? Nah, yang kita bahas adalah secuil dari absorpsi dari sistem pencernaan bagian bawah ya, dari usus halus sampai usus besar. Tapi yang kita akan utamakan yaitu absorpsi mineral ya, absorpsi mineral dan sekresi absorpsi air dan mineral dan sekresi air. Oke. Jadi bagaimana usus halus dan usus besar itu memberikan cairan ke lumen mereka, dan kemudian juga dia menyerap elektrolit dan cairan juga ke dalam lumen mereka, ke dalam sel mereka, terus kemudian dialihkan nutrisinya atau elektrolitnya ke pembuluh darah, gitu. Nah, ini merupakan gambaran anatomis dari usus halus ya. Sebenarnya kalau usus besar hampir sama sih, hampir sama. Kalau dilihat dari fungsinya untuk absorpsi ya, komponennya hampir sama. Komponennya hampir sama. Cuma memang penyerapan air terbanyak itu di usus besar. Oke. Nah, kalau dilihat dari penampang secara makroskopis, bentuk usus seperti inilah ya, seperti pipa ya. Di dalamnya ada lumen. Ternyata lumennya itu dindingnya, si mukosanya ini ya, atau
Nah, gelombangnya itu dibentuk oleh apa? Oleh ini, oleh sekumpulan virus. Nah, sekumpulan virus. Nah, yang menonjol ini apa? Ini, belum tak tampilkan ya. Oke, ini ini sekumpulan virus, ya. Nah, yang bikin menonjol apa ini? Yang bikin menonjol adalah valvula coniventes. Nah, si valvula coniventes ini bukan tanpa fungsi. Dia memang sengaja menonjol ya, jadi mukosanya tidak rata. Harapannya apa? Harapannya penampangnya jadi luas. Nih. Penampangnya jadi luas. Dindingnya jadi luas. Yang kalau bisa dibandingkan ya, kalau misalkan dindingnya itu rata, ini aja lurus, ya sudah. Feelingnya mungkin cuma terbatas gitu aja. Tapi kalau diperluas penampaknya, ini feelingnya bisa ada yang menghadap ke dindingnya, ada yang menghadap ke lumennya dan segala macam. Ya, sehingga jumlah feelingnya yang melekat lebih banyak. Artinya penampaknya lebih banyak, fungsi untuk absorpsinya juga semakin besar. Oke. Nah, si virus ini kalau dipotong lagi penampangnya, penampang lintang ini, ternyata juga masih ada mikrofili. Masih ada mikrofili lagi kecil-kecil di sini. Nah, di sini ada bangunan, ya, bangunan namanya fili. Terus yang di bawahnya ini namanya krip. Krip itu celah ya, celah antara virus satu dengan virus yang lain, krip. Nah, nanti apa fungsinya krip nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi ini berbeda dia fungsinya untuk sekresi, yang di sini untuk absorpsi. Nah, si virus ini kalau dipecah lagi masih punya rambut lagi, namanya mikrofili atau brush border. Brush border. Nah, kalau misalkan ditaruh di mikroskop, kurang lebih bentuknya kayak gini, kayak sekumpulan cacing, fili-fili ini. Oh. Pernah melihat yang mirip seperti ini? Oh, kamu ketawa ya? Mengingatkan sesuatu? Enggak. Oke. Nah, kalau si virus itu kemudian dipotong penampangnya, nah ternyata dalamnya ini deh, dalamnya ada pembuluh darah, baik arteri maupun vena, ya. Sedangkan bagian dalam ini adalah lateral sentral, ya. Nah, dari sinilah awalnya proses absorpsi, kemudian diolah oleh sel yang ada di sini, ya, sel epitelnya. Ya, kemudian nanti si sel itu akan menghasilkan produk yang nanti dimasukkan ke pembuluh darah. Nah, arteri ini nanti membawa oksigen, ya, terus kemudian diserap oleh selnya, kemudian selnya akan membuat metabolisme aerob, ya. Kalau aerob nanti hasil produksinya yaitu H2 sama CO2. Nah, H2CO2 ini nanti yang akan digunakan sebagai proses sekresi, proses absorpsi, bahkan pertukaran dari elektrolit yang ada di dalam lumen menuju ke dalam kapiler. Kapiler itu pembuluh darah deh, ya. Nah, ditangkap oleh vena, terus kemudian vena ini nanti akan kembali ke jantung, ya, dan menyebar ke seluruh darah. Nah, kalau misalkan dipotongnya, dia potong kayak kita nebang pohon, ya. Nah, ini di dalam ini kita sebut dengan membran basalis, membran basal. Sedangkan yang bagian luar yang bersinggungan dengan lumen itu adalah apikal. Nah, letak pembuluh darah itu ada bersinggungan dengan membran basal.
Sampai sini paham ya? Jadi dari usus itu ternyata bentuknya bergelombang, ya. Yang bikin gelombang adalah valvula conifertes. Kemudian di dalam di setiap dinding valvula conifertes ini mengandung filus. Filus masih mengandung mikrofili. Nah, di dalam filus ada pembuluh darah arteri maupun vena. Ya, ini bentuk secara mikroskopisnya. Oke, kembali lagi fungsi fisiologis, fungsi dari sistem pencernaan dalam hal absorpsi dan digesti, ya. Nah, pada dasarnya apa saja sih yang diserap oleh usus ke dalam tubuh kita? Nah, itu udah pasti ada tiga komponen utama, yaitu karbohidrat, protein, sama lipid. Terus sisanya ada juga komponen lain, bisa lemak yang soluble dengan vitamin yang bisa dicerna oleh lemak, ya, sama vitamin yang water soluble atau bisa berikatan dengan air. Terus kemudian diserap lagi bile salt, ya, atau garam pedu. Lewat apa kemarin? Siklus intrahepatal, ya. Terus kemudian juga vitamin, ya. Ada vitamin B12 dan ada kalsium dan ferritin, ini zat besi dan kalsium. Nah, ini, ya, rata-rata itu diserap oleh usus halus. Perantaranya apa? Perantaranya yaitu adanya natrium glucose transport, ya, atau natrium galaktosa transport. Dan kalau protein, dia perantaranya hidrogen dipeptid cotransport. Kalau lipid, dia perantaranya empedu atau garam empedu. Tuh. Nah, untuk ini nanti kalian bisa perdalam di materi tutorial kalian yang kedua. Saya nggak akan bahas ini. Cuma memang saya tampilkan bahwa ini kesimpulan dari proses serapan atau proses absorpsi yang ada di usus halus. Oke, lalu yang kita bahas apa, Dok? Yang kita bahas adalah mengenai air dan elektrolit saja. Bagaimana proses cairan dan elektrolit bisa diserap oleh usus halus maupun usus besar? Demikian prosesnya. Kita mulai dulu dari jumlah cairan. Nah, ternyata di saluran pencernaan penyerapan sejumlah besar cairan dan elektrolit secara keseluruhan itu hampir 9 liter. Padahal kalau orang normal berat badan 60 kilo itu kurang lebih total cairan tubuh kita itu 42 liter. Di mana cairan ekstraseluler itu kurang lebih sekitar 40% dari 42 liter. Jadi which is kurang lebih mungkin sekitar berapa ya, antara 12 liter sampai 15 literan. Nah, 9 liter itu diserap oleh usus. Nah, tapi si usus ini juga si organ digestif ini selain berfungsi dia menyerap, ternyata dia juga punya fungsi sekresi. Nah, fungsi sekresinya yaitu yang pertama untuk diet, yang kedua itu adalah saliva, dia harus mengeluarkan saliva. Saliva kemarin berapa? Kurang lebih seliteran, ya. Terus kemudian gastric juice hampir 1 atau 1,5 liter.
ya. Terus kemudian pankreatik dan bile masing-masing 1 liter, ya. Dan ada small intestine atau usus kecil ya, dia kurang lebih sekitar 1 atau sampai 1,5 liter. Kalau di total ini 9 liter lebih sedikit dibandingkan yang diserap hanya 9 liter. Artinya dia ada gap, ya, antara yang dikeluarkan sama yang diserap kembali, ya. Yang dikeluarkan 9 liter lebih, yang diserap 9 liter pas. Nah, dok, yang kelebihannya kemana? Nah, yang kelebihannya akan dikeluarkan lewat feses, ya. Makanya feses bentuknya enggak cair, dia akan sedikit padat karena memang kandungan airnya sedikit. Diharapkan kita bisa menyerap hampir mendekati dengan yang kita keluarkan. Kalau yang kita sekresikan lebih banyak dibandingkan yang kita serap kembali, resikonya apa? Resikonya akan dehidrasi. Resikonya akan dehidrasi. Nanti kalau jumlah yang kita keluarkan lebih besar dibandingkan jumlah yang kita serap kembali, maka cairan tubuh di kita akan kurangnya banyak. Nah, kalau kurangnya banyak berarti yang diekskresi ke feses itu pasti akan lebih banyak juga. Makanya kalau kondisi pasien-pasien yang dia kekurangan cairan, yang fesesnya dia cair, pasti akibatnya dia akan mengurangi jatah air yang diserap oleh usus. Nah, sehingga dia akan mengalami dehidrasi. Tuh. Nah, gangguan pada mekanisme penyerapan dapat menyebabkan kehilangan cairan yang berlebih dari saluran cerna. Nah, ini bisa menggambarkan saat kondisi diare, sehingga potensi kehilangan air tubuh total dan elektrolit sangat besar pada gangguan penyerapan, ya, yang dimaksud diare, ya. Nah, usus kecil dan kolon tidak hanya menyerap jumlah besar elektrolit atau natrium, klorida, dan HCO3 serta kalium serta air, tetapi epitelium juga yang melapisi krit usus juga mensekresi cairan. Masih ingat krit yang mana tadi? Celahnya ini, krit. Ya. Jadi krit ini dia mengeluarkan air, yang di sini dia menyerap. Ya. Nah, seperti inilah kira-kira proses perpindahan air dari lumen usus. Ini lumennya di sini, ya. Nanti mungkin akan saya tampilkan gambar lumennya yang sebelah sini. Tapi ini lumennya di sini, cairan intersisial atau vaskuler nanti di sini. Ya. Ini sel apa? Ini sel epitel usus. Ya, yang tadi di bagian dindingnya, ya. Saya ulang lagi, ya. Nah, di sini lumennya di sini, ini lumen usus. Sel ini ada yang tidak masuk ke pembuluh darah, namanya berarti intersisial. Kalau di dalam pembuluh darah namanya intravaskuler, ya. Nah, dari lumen ini kalian bisa lihat ada perpindahan H2O. H2O itu air, ya, dari lumen ke dalam sel. Terus kemudian pindah lagi ke intersisial. Tapi ada juga H2O yang melewati celah antara sel-sel epitel usus, ya, sel-sel epitel usus di sini. Terus kemudian tanpa proses yang panjang dia langsung masuk ke intersisial. Lalu apa yang membedakan? Kok ada yang bisa masuk bisa masuk celah, bisa ini? Nah, ternyata antara usus besar dan usus kecil itu beda, deh. Beda dari ikatan antar epitel. Jadi kita sebutnya kalau ikatan namanya tight junction, ya. Jadi ikatan antar sel.
sel epitel. Nah, kalau di usus kecil dia ikatannya rendah, jadi kita sebutnya dengan leaky atau bocor, ya, memiliki resistensi yang rendah, sehingga memungkinkan pergerakan cairan secara paraseluler atau para, namanya para itu di sebelahnya, ya, berdekatan para, ya, paraseluler, jadi di sebelah sel, masuk ke celahnya. Tapi berbeda dengan kolon. Kalau kolon tight Johnson-nya dia lebih tight, ya, dia lebih erat, sehingga tidak memungkinkan H2O atau air ini masuk ke celahnya, tetapi dia berdifusif masuk ke sel. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia bisa masuk ke dalam sel, pembawanya siapa? Masa dia tiba-tiba ada orang asing masuk ke dalam rumah tanpa ada yang membawa atau mempersilahkan masuk, ya, kan nggak mungkin. Jadi air itu sebenarnya sifatnya pasif, dia masuk itu tuh sebenarnya sifatnya pasif. Dia hanya ngikutin arus saja, ya. Udah macam mahasiswa ya, ngikutin arus ya, ngikutin arus yang penting lulus. Nggak taunya arusnya arus jeram ya. Arusnya arus pantai selatan ya. Nah, jadi H2O ini selalu berkaitan air, ya, air H2O air itu selalu berkaitan dengan natrium. Ingat-ingat sampai lulus deh. Di mana ada natrium, dia akan menarik cairan. Ya. Kalau nggak percaya, natrium itu garam ya, NaCl ya. Kalian bisa kalau habis makan kuaci, ada nggak ya kuaci itu? Kalian kuacinya kuaci bunga matahari ya. Kalau zaman saya dulu kuacinya kuaci biji semangka ya. Nah, itu asin, jadi bentuknya udah kecil asin ya. Jadi dia banyak garamnya, kulitnya itu asin. Begitu kita pipil di bagian bibir kita yang awalnya lembab, ketarik semua cairannya jadi kering. Makanya kadang-kadang makan kuaci doer. Ya. Karena sifatnya natrium itu adalah menarik air. Di mana ada perpindahan natrium, maka di situ pasti diikuti dengan perpindahan air. Ya, nanti kalian akan, harusnya udah belajar ya waktu kemarin di membran semikat Nyable ya. Nah, jadi komponen utama perpindahan airnya itu adalah natrium. Lakon utamanya itu natrium. Nah, jadi sebenarnya si usus ini dalam rangka menyerap air sebenarnya itu hanya bonus saja. Tapi fungsi utamanya dia adalah memindahkan elektrolit natrium dari lumen usus menuju ke intrasel. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi air bisa bisa diserap melalui para seluler atau melewati celah dari sel epitel atau masuk ke sel epitel usus. Kalau yang masuk di sel epitel usus dia berlangsung di kolon. Tapi kalau yang melewati para seluler itu berlangsung di usus kecil. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa serapan air yang paling banyak atau yang paling mudah di mana? Yaitu di usus halus, karena dia lebih leaky. Sel epitelium usus yang melapisi villi menyerap volume cairan yang besar. Penyerapan cairan selalu dimulai dari penyerapan zat terlarut diikuti oleh penyerapan air. Ya, seperti yang saya bilang, yang diserap itu adalah natrium, airnya mengikuti. Nah, mekanisme penyerapan zat terlarut bervariasi antara ileum, maupun kolon. Karena berpengaruh tadi ya dari tight Johnson-nya itu tadi. Ya, bisa dia lewat paraseluler atau dia harus masuk ke selulernya. Jadi beda-beda kemampuan penyerapan air dari ileum, dan kolon. Kenapa kok berbeda? Karena ikatannya atau tight Johnson-nya, dan yang kedua adalah
kemampuan dia menyerap natriumnya. Bagaimana kalau di Yeyunum dok? Nah, di Yeyunum itu prosesnya seperti ini. Yeyunum adalah tempat utama untuk penyerapan natrium di usus kecil. Ya, jadi paling besar natrium diserap di Yeyunum. Natrium memasuki sel epitelium Yeyunum melalui beberapa transporter terikat natrium yang berbeda. Transporternya apa aja? Ada natrium glukosa, ya, dan natrium galaktosa. Terus kemudian ada natrium asam amino, ya, ini jadi natrium sugar and amino acid, ya. Terus kemudian ada pertukaran natrium dan hidrogen. Nah, itu adalah jalur masuknya natrium dari lumen. Nah, kalau ini lumennya di sebelah kiri ya, Dit. Tolong nanti untuk belajar di slide saya diperhatikan lumennya di mana, pembuluh darahnya di mana. Nah, lumennya di sebelah kiri. Jadi yang mempengaruhi proses masuknya natrium dari lumen ke intrasel adalah jembatan ini, pintu ini, kanal dari natrium glukosa dan natrium asam amino. Yang satu lagi adalah natrium hidrogen. Sedangkan yang mempengaruhi perpindahan natrium dari sel ke pembuluh darah adalah NAK-ATPase. Bagaimana cara berpindahnya? Kalau natrium sama di pintu natrium dan asam amino, dia hanya berdifusi biasa saja. Tetapi kalau melewati pintu pertukaran natrium dan hidrogen, dia harus ada hidrogen yang di dalam sel ikut keluar. Jadi bertukar. Jadi komponen natrium masuk, hidrogen keluar. Nah, hidrogen ini didapat dari mana? Hidrogen ini didapat dari perpecahan H2CO3, yaitu berubah menjadi H+ dan HCO3. Pertanyaan selanjutnya, H2CO3 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari proses aerob dari sel tersebut, yaitu hasil akhirnya CO2 dan H2O. CO2 dan H2O dikatalis oleh karbonik anhidrase menjadi H2CO3, kemudian dipecah menjadi H+ dan CO3-. H+ dikeluarkan ke dalam lumen, HCO3 dikeluarkan ke dalam darah. Ya. Nah, sedangkan perpindahan natrium dari sel ke dalam darah itu melalui NAK-ATPase. Jadi selain ada hasil akhir dari aerob, ya, yaitu CO2 dan H2O. Nah, metabolisme sel itu kan juga menghasilkan ATP gitu. Nah, ATP ini digunakan untuk mengaktifkan kanal ini, sehingga ada perpindahan natrium masuk ke pembuluh darah, kalium dari pembuluh darah masuk ke dalam intrasel. Itu yang terjadi di Yeyunum. Ya, jadi ada dua pintu yang dari lumen dan ada dua pintu juga yang dari pembuluh darah. Ada pertanyaan atau bingung? Ini harusnya kalau proses ini pemecahan, ya silakan. Ya. H+ dan HCO3 ini sudah kita bahas di sekresi HCl, ya. Ada sekresi di lambung, terus kemudian mana lagi ya? Pankreas juga ada proses seperti ini, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini CO2 sama H2 ini dari mana, dok? Nah, itu tadi dari hasil proses aerob. Nah, kalau aerob kan harus
harusnya dimulai dari oksigen ya, ada O2-nya. Nah, terus gimana dok? Nah, itulah fungsinya arteri yang ada di sini. Nah, ini arteri ini memberikan suplai makanan atau nutrisi ke dalam sel, ya. Terus kemudian sel melakukan metabolisme. Nah, hasil akhirnya ini CO2 dan H2O. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian bagaimana dengan ileum? Nah, ileum itu mengandung mekanisme transportasi yang sama seperti yeyunum. Cuman dia ada tambahannya. Tambahannya itu dengan mekanisme pertukaran klorid HCO3 pada membran apikal. Kalau membran apikal di mana deh? Membran apikal itu ada di ususnya ya, di lumen ya. Dan ditambah juga transporter klorid pada membran basolateral. Nah, sepertinya bedanya sama ileum sama yeyunum, ini ada klorid ini. Kloridnya dia memberikan peran tambahan di sini. Ya prinsipnya sama seperti yeyunum tadi. Dia ada natrium sama gula, pintu natrium gula dan asam amino, ada pintu natrium hidrogen untuk di apikalnya. Sedangkan di basolateralnya dia masih ada natrium NaKATPase, ditambah lagi ada pintu klorid. Ya. Lalu bagaimana prosesnya? Hampir sama seperti tadi. Ya, natrium masuk, ya, bisa melalui pintu Na, natrium dan gula asam amino, bisa melalui natrium hidrogen, di mana dia akan bertukar dengan hidrogen, yang mana hidrogen didapat dari perpecahan H2CO3 tadi, ya, dari hasil proses aerob yang dikatalis oleh karbonik anhidrase, ya, dia masuk, dan ditambah lagi ada proses masuknya klorid, ya, dari lumen, khusus dengan pertukaran HCO3. Nah, bedanya tadi dengan yeyunum tadi, si HCO3 di yeyunum itu dia dikeluarkan ke pembuluh darah. Tapi kalau di sini dikeluarkan lagi di lumen sebagai pertukaran klorid. Jadi hasil akhirnya pada ileum yang diserap adalah natrium dan klorid. Yang dikeluarkan H dan HCO3. Nah, bagaimana natrium bisa masuk ke dalam pembuluh darah dengan membawa air, ditambah lagi klorid, ya, NaCl, terus kemudian ditambah air, ya. Nah, masuk pembuluh darah melewati NaKATPase dan pintu kanal klorid. Kalau NaKATPase itu membutuhkan ATP untuk mengaktifkan pintunya, ya, dari hasil perpecahan dari hasil siklus aerob, ya, menghasilkan ATP digunakan untuk ini, ya. Kalau yang Cl dia hanya berdifusi biasa tanpa adanya pertukaran. Oke, ada yang mau tanya? Pusing dong. Kalian udah biokim belum sih? Belum. Aku menunggu kalian belajar biokim ya? Masih. Belum, serius? Praktikum belum? Kayaknya udah mulai siap-siap ya Pak Ega sama Dr. Rizky. Udah siap dengan reagen-reagennya. Tapi kalian tahu toh labnya di mana? Tahu gitu? Jangan sampai nggak tahu nanti. Labnya di sini apa di sana? Di sana. Oke, yeyunum sudah, ileum sudah. Sekarang ke kolon. Nah, kalau untuk kolon dia berbeda. Dari ikatan atau tight junction
hasilnya aja sudah beda, ya. Terus kemudian bentuk epitelnya juga sudah berbeda. Nah, transport elektrolitnya pun juga berbeda. Nah, membran apikal pada kolon itu mengandung saluran natrium dan kalium. Ini bukan natrium kalium exchange ya, seperti NaKTPase. Jadi kalau natriumnya keluar, kalium diganti oleh kalium masuk. Ya, kalau ini pintu natrium dan pintu kaliumnya berbeda. Nah, cuman penjaga pintunya yang bikin buka nutup, nah dia harus membutuhkan suatu zat. Nah, ini mirip nanti kalau kalian belajar tentang ginjal, penyerapan natrium di tubulus ginjal. Ini sama, dia ternyata membutuhkan aldosteron. Namanya aldosteron. Nah, si aldosteron ini dia menyebabkan peningkatan penyerapan Na. Dia membuka pintu natriumnya. Nah, si kalium ini dia sifatnya adalah pasif. Ya. Begitu natrium masuk, dia langsung ke-trigger kalium keluar. Kalau natriumnya dia nggak masuk, kalium tidak akan keluar. Ya, jadi kalium ini hanya efek dari masuknya natrium. Ya. Jadi bagaimana natrium dan kalium keluar, natrium masuk dan kalium keluar, yaitu karena ada pengaruh aldosteron yang membuka pintu kanal natrium, ya, kemudian merangsang penyerapan natrium ke dalam sel sehingga memicu kalium untuk keluar. Nah, si kalium ini keluar kemana? Ternyata selain keluarkan di lumen, dia juga dikeluarkan ke dalam darah. Nah, jadi di dalam darah maupun di feses mengandung kalium. Peningkatan jumlah saluran natrium, semakin banyak jumlah natriumnya, ya, semakin banyak jumlah saluran natriumnya, maka terjadi peningkatan masuknya natrium melalui membran apikal. Terus meningkat pemompaan natrium keluar melalui membran basolateral dan natrium KTPase, dan peningkatan pemompaan kalium ke dalam sel, sehingga meningkatkan sekresi kalium ke sel apikal. Ya, jadi semakin banyak pintu kanal natrium, semakin banyak natrium yang dimasukkan, ya, semakin aktif juga NaKTPase untuk memasukkan kalium, maka semakin banyak juga kalium yang dipompakan. Kira-kira begitulah fungsi penyerapan natrium klorid dan kalium, ya. Natrium dan klorid di usus halus dan usus besar. Nah, sekarang tadi kita udah membicarakan soal yang krip tadi ya. Krip itu celah antara fili ya, yang di bagian bawah, di ujung bagian bawah itu. Ternyata selain dia menyerap, ternyata fungsi fili selain dia melakukan penyerapan elektrolit, ternyata dia juga berfungsi sebagai organ sekresi dari elektrolit itu. Bagaimana cara kerjanya? Nah, sel epitelium yang melapisi krip di usus mensekresi cairan dan elektrolit. Berbeda dengan sel yang melapisi fili yang menyerap cairan dan elektrolit. Ya, saya ulang lagi. Nah, sel epitel yang ada di sini berbeda dengan yang di sini. Kalau yang di sini dia mensekresi, kalau yang di sini dia menyerap. Jadi harus imbang antara yang dikeluarkan dengan yang diserap. Nah, nanti kalian akan menemukan suatu penyakit ya, seperti kolera atau apa. Nah, ini
ada dia gangguan akan menyebabkan gangguan sekresi, sedangkan penyerapannya nanti tidak berimbang, makanya jadi diare, menyerapnya di bagian situ. Nah, mekanisme sekresi elektrolit pada sel grid yaitu dengan cara pertama, membran apikal yang mengandung saluran klorid, sama ya seperti di ileum ya, membran apikal mengandung klorid. Membran basolateral mengandung NaKTPase dan kotransporter dari natrium, kalium, dan klorid. Kotransporter 3 ion ini, baik natrium, klorid, dan kalium, ini membawa mereka ke dalam sel darah. Klorid bergerak masuk ke dalam sel melalui kotransporter Na, K, dan 2Cl. Na, klorid, dan kalium berdifusi ke dalam lumen melalui saluran klorid pada membran apikal. Natrium mengikuti sekresi klorid secara pasif, bergerak di antara sel-sel, kemudian mensekresi air ke dalam lumen, mengikuti sekresi natrium, mengikuti sekresi NaCl. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, kita poin utamanya ini sengaja ya, yang nomor-nomor ini tak hilangin dulu aja. Nah, poin utamanya dia punya jalur untuk mensekresi klorid. Kalau tadi di ileum itu kan menyerap klorid ya. Kalau ini dia mensekresi klorid ya. Jadi ada pintu keluar klorida ya dari dalam sel menuju keluar. Itu poin utamanya ya. Nah, sedangkan fungsi yang lain itu adalah menyerap natrium, kalium, dan klorid ke dalam sel dari pembuluh darah. Melalui pintu apa? Melalui pintu NaK2Cl. Nah, setelah natrium, kalium, dan klorid kemudian dimasukkan ke dalam sel, nah si klorid ini kemudian klorid dikeluarkan, natrium, kalium, dan klorid masuk, kemudian klorid dikeluarkan. Nah, nanti natrium juga akan dikeluarkan lagi ke dalam darah sebagai pengganti dari kalium melewati NaKTPase. Nah, jadi hasil akhirnya bagaimana dok? Hasil akhirnya yang keluarkan oleh sel dari usus itu adalah klorid. Hasil akhirnya dia mengeluarkan klorid. Nah, terus kok airnya bisa ngikutin gimana? Nah, itu dari bawah deh. Nah, dari natrium yang ada di bagian darah, dia melewati paraseluler, ya. Dengan tight junction-nya yang renggang, dia melewati membran ini, sehingga natrium berpindah dari pembuluh darah ke lumen usus melewati paraseluler. Nah, di sini ketemu sama Cl, berikatan menjadi NaCl. Nah, si NaCl ini, terutama komponen natrium, akan menarik air, komponen air. Nah, dari sini juga air yang ada di pembuluh darah atau di interstisial ya masuk ke dalam lumen usus. Itulah kira-kira. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa yang bertugas untuk membuka kanal ini?
Kalau kanal ini nggak terbuka, maka kloret tidak akan keluar. Kalau kloret tidak akan keluar, tidak akan terbentuk ikatan NaCl. Kalau nggak akan terbentuk ikatan NaCl, mungkin air bisa masuk, cuman mungkin nggak akan terlalu banyak sih. Nah, siapa yang membuka ini? Ternyata dia dipicu oleh hormon dan neurotransmitter. Hormonnya siapa? Bisa asetylcholine sama neurotransmitter bisa asetylcholine dan VI. Ya, sebenarnya ada komponen-komponen lain yang sebenarnya ada komponen lain yang bisa mempengaruhi, tapi mungkin nggak saya sebut di sini. Nah, dok, ini terus habis itu ada nomor-nomornya nggak, dok? Ini sebenarnya proses patologis deh. Ya, ini kalau, nah ini kolera nih, betul. Kolera seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, si kolera ini dia menyerang di bagian di bagian filinya itu tadi ya. Bagian virusnya, terus kemudian dia akan mengganggu proses terbukanya ini. Nah, dia merangsang reseptor dari dia nanti akan merangsang reseptor dari pintu klorid sehingga pintu kloridnya akan terbuka. Kalau pintu klorid terbuka, maka banyak klorida yang keluar dari intrasel keluar ke dalam lumen. Kalau ke dalam lumen dia keluar berikatan dengan natrium, terus membawa banyak air dari dalam tubuh dimasukkan ke dalam ke dalam lumen khusus, maka fesesnya dia akan semakin cair. Makanya timbul gejala diare. Jadi fesesnya dia bentuknya cair. Cairnya karena apa? Karena kloridnya keluar. Jadi kalau nanti kalian ketemu pasien-pasien dengan kolera, coba deh periksa klorid yang ada di dalam udara. Saya yakin habis dia keluar lumen, pasti kloridanya akan turun drastis. Kalau klorid dia turun, maka nanti akan mempengaruhi asam basa darah, terus nanti akan menimbulkan suatu kondisi seperti mual, sinus, ya, terus kemudian juga menimbulkan proses infeksi dan segala macam. Tapi itu nanti ya, waktu itu. Begitu kira-kira. Nah, ini kalau kolera sebenarnya nggak perlu ini ya, tapi memang gambarnya jadi satu sih, jadi saya nggak bisa pisahkan. Ya, ini sebagai gambaran bahwa ada proses patologis yang bisa mempengaruhi pintu kanal ini. Jadi kunci utamanya yaitu sekresi dari Cl ketemu sama natrium, akhirnya membawa air. Air yang ada di lumen langsung diserap lagi oleh virus yang. Nah, air yang keluar klorid dan air yang keluar dari krip ini, nah nanti begitu keluar langsung diserap oleh filinya ini atau virusnya yang bagian atas. Nah, jadi ini harus berimbang nih, yang dikeluarkan di sini sama yang diserap di sini berimbang. Lah kalau ujung-ujungnya dikeluarkan terus diserap, fungsinya buat apa dong? Loh, ini ada fungsinya untuk membuat melapisi dari si makanan sehingga mudah untuk digerakkan ya, atau dia bisa mengikuti gerakan peristaltik. Tapi kita juga tidak mau banyak kehilangan cairan, sehingga proses fisiologis ini harus tetap dipertahankan. Jadi ada cairan yang keluar, ada yang masuk. Walaupun mungkin tidak imbang, walaupun pada dasarnya seperti tadi ya, ujung-ujungnya yang diserap akan lebih sedikit dan akan dikeluarkan lewat feses, tapi setidaknya yang dikeluarkan ini tidak terlalu banyak. Ya. Nah,
Nanti kalau yang diserap terlalu banyak, maka fesesnya jadi keras. Kalau yang diserap dia jauh lebih sedikit, maka fesesnya dia akan lembek. Ya, sampai sini ada yang masih pusing? Cekot, pusing, berdenyut. Udah deh, materinya gitu aja.